suami saya tuh sering uring-uringan, sering marah-marah nggak jelas. Jadi saya kan bingung ya, kenapa suami saya seperti itu, padahal kalau di masalahnya tuh nggak ada gitu. Terus kalau sakit, iya sakit kepala saya tuh di bagian sini kan, itu setiap hampir maghrib pasti sakit ya. Maghrib itu Berat. Iya, berat. Iya. Pusing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku, hari ini saya kedatangan salah satu klien saya yang dari jauh ya. Beliau ini ingin konsultasi terkait dengan permasalahan rumah tangganya. Baik, langsung saja. Baik, untuk terkait masalah ini ya, saya izin dulu kepada Ibu, boleh tidak jika pembahasan seperti ini nanti kita rekam, kemudian jika diizinkan kita akan publikasikan. Namun memang harus saya izin dari Ibu sendiri. Iya, enggak apa-apa. Baik, jika bersedia. Nanti enggak dilihatin. Oh enggak, itu privasi. Nanti bisa di-blur gitu ya. Baik, berarti bersedia ya? Baik, sebelumnya silakan bisa disampaikan permasalahannya seperti apa. Iya, ini kan saya kan sudah berumah tangga kurang lebih 10 tahun. Iya. Nah, 10 tahun ini kalau misalkan masalah biasa ya sering ada masalah, tapi baikan lagi. Nah, akhir-akhir ini masalah yang terjadi tuh saya nggak tahu masalahnya apa. Tiba-tiba suami saya tuh sering uring-uringan, sering marah-marah nggak jelas. Jadi saya kan bingung ya, kenapa suami saya seperti itu, padahal kalau di masalahnya tuh nggak ada gitu. Iya. Berarti selain dari permasalahan yang utama ya, permasalahan rumah tangga lah ya, berarti ada sebab-sebab khusus ya. Contohnya mungkin masalah sepele itu kemudian suami mencoba untuk memperkeruh menjadi sebuah masalah yang besar. Iya. Mungkin seperti itu. Dan ditambah lagi, apakah ya Ibu ini sendiri pernah nggak merasakan yang namanya kegelisahan ya, rasa was-was, kemudian susah untuk tidur, sampai pada pikiran yang negatif kepada pasangan yang sangat besar. Tambah lagi satu lagi, sakit-sakitan di waktu-waktu tertentu. Pernah nggak merasakan hal semacam itu? Kalau susah tidur, iya, saya sering susah tidur. Kalau malam pasti kebangun itu jam 1, jam setengah 2 kayak gitu tuh sering. Sering ya? Iya. Dan setiap hari juga pikiran-pikiran negatif, suami ini ngapain ya di sana, gimana ya, ngapain aja seperti itu, sampai saya tuh nggak fokus kerjanya, tuh nggak fokus. Terus kalau sakit, iya sakit kepala saya tuh di bagian sini kan, itu setiap hampir maghrib pasti sakit ya. Maghrib itu berat. Iya, berat. Iya. Pusing. Itu kenapa ya? Iya, kalau dari yang persoalan yang Ibu alami ini memang ada indikasi itu mengarah kepada adanya pengaruh sihir pemisah atau sihir perceraian. Maka wajar saja jika Ibu mengalami yang namanya sakit kepala pada waktu-waktu tertentu. Contohnya seperti ketika mau menjalankan sholat. Nah, kemudian diimbangi dengan yang namanya pikiran negatif terhadap pasangan yang membuat Ibu menjadi tidak konsentrasi pada saat bekerja. Ditambah lagi juga ada kegelisahan atau susah tidur yang membuat Ibu itu merasakan ketika tengah malam ya, tepatnya itu sering terbangun tapi tidak tahu sebabnya karena apa. Nah, dari serangkaian itu menunjukkan salah satu tanda bahwa Ibu ini atau rumah tangga Ibu ini terkena yang namanya sihir perceraian ataupun sihir pemisah. Nah, perlu diketahui bahwa sihir pemisah ini biasanya dikirim oleh orang yang memang tidak suka dengan keharmonisan rumah tangga Ibu, tidak suka dengan kebahagiaan Ibu, tidak suka jika usaha Ibu lancar ya. Kan ada yang seperti itu, yang melihat usahanya lancar kemudian ada orang iri. Nah, bagaimana caranya dibuat supaya hancur? Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah dikirim namanya sihir pemisah. Iya. Gimana solusinya? Nah, terkait dengan solusinya ya, memang kalau yang namanya sihir itu tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara biasa. Nah, cara biasa yang saya maksud adalah dengan hanya komunikasi dengan pasangan. Karena kecenderungan orang yang sudah
terkena sihir pemisah ini, dia diajak komunikasi tidak bisa, ya pasti emosi seperti itu, pasti tidak bisa menerima yang namanya saran ataupun nasihat. Jadi perlu ada yang namanya upaya ataupun penanganan secara spiritual. Nah, salah satunya kalau dari permasalahan ini dari saya sendiri itu ada 2 cara penanganan, ya. Yang pertama itu ada yang namanya pembersihan diri. Nah, pembersihan diri ini ditujukan untuk membersihkan semua energi negatif di dalam diri yang menyebabkan ketidakharmonisan itu tadi, ya, pikiran yang negatif kepada pasangan, kegelisahan, sakit-sakitan di waktu yang tertentu. Itu perlu ada, ya, supaya apa? Semuanya netral kembali. Kemudian untuk yang kedua, perlu ada yang namanya pagar gaib atau pagar diri. Nah, ini juga penting. Banyak dari beberapa klien saya itu sering mengeluhkan ketika berobat, ya, sebentar sembuh, kemudian beberapa hari atau minggu itu kambuh lagi. Pernah nggak merasakan seperti itu? Iya. Pernah, ya. Jadi itu disebabkan karena apa? Yang pertama karena ketika beliau datang ke salah satu praktisi, itu hanya disembuhkan secara pribadi, secara perorangan saja, tapi tidak ada yang namanya pagar diri. Nah, pagar diri ini penting untuk memagari supaya energi negatif itu ataupun kiriman sihir itu tidak kembali dikirimkan kepada korban. Nah, tujuannya supaya itu. Jadi ketika nanti sudah dibersihkan, ya, pembersihan diri, kemudian kita lakukan yang namanya pagar diri. Tujuannya supaya tidak ada yang namanya kiriman kembali. Karena saya yakin biasanya pelaku tidak akan puas dengan hanya 1 kali melakukan atau mengirimkan sihir. Pasti akan ada kejadian-kejadian yang berulang. Makanya perlu ada yang namanya pagar diri itu sendiri. Nah, untuk pagar pembersihan diri sampai dengan pagar itu sendiri, yang pertama, ya, untuk pembersihan diri itu biasanya kita menggunakan yang namanya garam ruatan Sengkolo. Nah, ini ada salah satu metode yang biasa kita lakukan untuk pembersihan diri atau yang biasa orang Jawa itu meruat, ya. Kemudian yang kedua, kita biasa menggunakan yang namanya tasbih asma malaikat. Nah, tasbih ini sudah kita proses secara doa dan tirakat secara khusus sehingga memiliki energi nur ilahiyah yang sangat besar. Nah, energi inilah yang nantinya berfungsi sebagai pagar supaya kiriman-kiriman ataupun sihir itu tidak bisa masuk kembali. Mungkin seperti itu untuk solusi dari permasalahan Ibu. Baik, memang tak jarang, ya, dari permasalahan yang Anda alami ini banyak juga yang pada akhirnya mereka memilih untuk bercerai. Nah, orang-orang seperti ini karena mereka didasari dengan iman yang lemah. Bukankah kita sudah tahu dan sepakat bahwasanya berumah tangga adalah ibadah terpanjang. Jadi ketika kita mendapati yang namanya cobaan seperti ini, maka kita harus berpikir, kita harus berikhtiar bagaimana, ya, supaya kita bisa mempertahankan rumah tangga, bagaimana supaya kita bisa memecahkan permasalahan ini, menjaga keharmonisan rumah tangga ini, ya, seperti itu. Nah, orang-orang yang memilih bercerai itu adalah mereka yang imannya lemah dan tidak bisa menerima saran dan masukan dari orang lain. Baik, untuk saudaraku yang memang memiliki persoalan yang sama terkait dengan persoalan rumah tangga, Anda bisa datang konsultasi secara langsung. Namun, jika Anda terhalang oleh jarak dan tidak bisa datang secara langsung, Anda bisa memilih konsultasi melalui online atau bisa hubungi kontak saya yang ada di video ini. Terima kasih, dan saya Kang Sudiro pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.